Wasiat keempat. Hindarilah olehmu menyakiti orang lain. Karena sesungguhnya, ia termasuk racun yang mematikan. Imam Sahal rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya terhijabnya seseorang dari wusyul ke hadirat Allah Ta'ala dan menyaksikan beberapa keajaiban kerajaan langit disebabkan oleh dua hal, yaitu makanan kotor dan menyakiti orang lain. Dan Imam Sahal rahimahullahu ta'ala juga berkata, pedoman kami di dalam menempuh jalan menuju Allah Ta'ala ada 7. Berpegang teguh dengan kitab Allah Ta'ala. Mengikuti sunnah junjungan kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan makanan yang halal. Menjauhi perbuatan maksiat. Bertaubat. Melaksanakan segala kewajiban. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Menahan diri dari menyakiti orang lain ada 2. Pertama, menahan diri dari menyakiti anggota dohir. Kedua, menahan diri dari bisikan hati yang berupa buruk sangka kepada orang lain. Sesungguhnya hal itu termasuk racun yang mematikan yang tidak dimengerti oleh setiap orang, apalagi buruk sangka pada para wali Allah, ulama, dan orang-orang hafal Al-Quran. Wafa rahimahullahu ta'ala disebutkan, waspadalah kalian wahai orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala akan hak seseorang dari kawan guru-guru kalian, para aulia, karena sesungguhnya daging para kekasih Allah itu adalah racun, sekalipun mereka tidak mengambil tindakan apapun terhadap kalian. Waspadalah kalian, dan waspadalah kalian dari menganggap remeh menggunjing seseorang walaupun gunjinganmu tidak sampai kepadanya. Bahkan takutlah kalian dari menggunjing lebih takut dari apa yang paling mereka takuti apabila gunjinganmu sampai kepadanya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihinya. Ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Wasiat kelima. Jauhilah olehmu makan makanan yang tidak halal. Karena sesungguhnya makan makanan yang tidak halal itu dapat mengeraskan hati, menggelapkan hati, menghalangi hati dari menembus pintu hadirat Allah Ta'ala, dan merapuhkan pakaian. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berkata, seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah Ta'ala hingga ia menjadi tegak laksana tonggak ini, namun ia tidak menyadari apa yang masuk ke dalam perutnya, apakah halal atau haram, maka ibadahnya tidak diterima. Abu Ishaq Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, bersihkanlah makananmu dari yang tidak halal, setelah itu tidak ada lagi beban bagimu, tidak harus berpuasa di siang hari dan tidak harus ibadah di malam hari, yakni ibadah sunat. Abu Bakar at-Turmudi rahimahullahu ta'ala berkata, tidak sesuatu pun yang menghalangi seseorang untuk sampai ke hadirat Allah Ta'ala kecuali 1. Berdalil dengan yang bukan dalilnya. 2. Tergesa-gesa di dalam menempuh jalan menuju Allah karena menuruti hawa nafsunya. 3. Makan makanan haram dan syubhat. Imam Sahal rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang makanannya tidak berasal dari barang halal, maka tidaklah tersingkap dari hatinya suatu hijab pun, dan mempercepat datangnya siksa kepadanya, dan tidaklah bermanfaat baginya salat, puasa serta sedekahnya. Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala berkata, hendaklah kalian senantiasa makan makanan halal, dan janganlah sekali-kali kalian makan makanan haram, karena sesungguhnya aku yang senantiasa makan makanan halal, apabila membaca Al-Quran, maka terbukalah bagiku 70 pintu ilmu, namun ketika aku makan makanan orang yang tidak wirai, apabila aku membaca Al-Quran hingga aku mengulang-ulangnya, maka tidak satu ilmu pun yang terbuka bagiku. Syaikh Ali Asyadili rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa makan makanan halal, maka hatinya akan menjadi lunak, lembut, bersinar terang, tidurnya sedikit, dan tidak terhijab dari hadirat Allah Ta'ala.
Tapi barang siapa makan makanan selain yang halal, maka hatinya akan menjadi keras, kasar, semakin gelap, terhijab dari hadirat Allah Ta'ala, dan banyak tidurnya. Banyak tidur termasuk sebagian dari rahmat Allah Ta'ala. Karena makan makanan selain yang halal dapat membangkitkan anggota tubuh untuk berbuat maksiat, hingga seluruh tubuh menuntutnya untuk bermaksiat. Kemudian Allah memberi anugerah kepadanya berupa tidur agar ia dapat istirahat dari perbuatan maksiat. Demikian itu sebagaimana halnya Allah memberi anugerah kepada orang yang taat berupa makan makanan halal agar dapat menegakkan ibadah kepadanya siang dan malam. Tuanku Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang makan makanan haram dan ia memperbanyak ibadah, maka ia bagaikan merpati yang mengerami telur busuk, ia mempersulit dirinya sendiri diam lama di tempat itu, sementara tidak satu butir telur pun yang dapat menetas, bahkan mengeluarkan bau busuk. Dan sebagian dari bahayanya makan makanan haram adalah padamnya cahaya hati, hilangnya ketajaman berfikir, menghilangkan nikmatnya berzikir, membakar tumbuhnya keikhlasan niat, membutakan mata hati, menggelapkan mata, melemahkan agama, tubuh serta akal fikiran, menyebabkan lalai dan lupa, dan mencegah dari merasakan nikmatnya hikmah, ilmu nafi, serta marifat billah. Beliau menjelaskan dengan panjang lebar tentang bahayanya makan makanan haram. Lalu beliau, Tuanku, Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, berkata, secara global semua perbuatan maksiat yang dilakukan seorang hamba, penyebabnya hanyalah makan makanan haram, karena itu barang siapa yang makan makanan haram kemudian ia mengerjakan amal ketaatan, maka ia benar-benar mengharapkan hal yang mustahil. Peringatan. Wajib bagi orang yang makan sesuatu, kemudian ia mendapatkan suatu tanda dari tanda-tanda makanan haram untuk memuntahkannya kalau memang memungkinkan, bila tidak, ia wajib bertaubat dan beristighfar. Di antara tanda-tanda makanan haram adalah, makanan tersebut bertentangan dengan syari dari segi cara memperolehnya. Di antaranya, wujudnya kegelapan dalam hati dan adanya rasa berat pada tabiatnya hingga ia bagaikan orang yang makan cor-coran timah. Dan di antaranya, nafsunya akan mempermainkannya hingga ia harus memuntahkannya dengan paksa tanpa bisa diobati. Ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Janganlah engkau lalai dari meneliti setiap suapan makananmu, karena sesungguhnya hal itu akan menghancurkanmu. Dan janganlah engkau makan makanan orang-orang yang tidak wirai di dalam usahanya, seandainya ia marah kepadamu, janganlah engkau menghiraukannya, dan janganlah engkau memperdulikan perkataan orang yang berkata, engkau telah menyakiti perasaanku. Masalah seperti ini jarang sekali disadari oleh para guru di zaman sekarang, bahkan sebagian dari mereka ada yang makan makanan orang-orang awam, dan apabila orang-orang mencelanya, ia berkata, aku khawatir akan menyakiti perasaannya. Inilah golongan orang-orang yang bodoh dengan kaidah-kaidah agama, ia tidaklah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih utama daripada menghibur perasaan orang lain. Jika demikian, maka hal itu tidak ada bedanya dengan orang yang minum khamr bersama-sama dengan orang yang mengajaknya. Karena itu seandainya ia berkata, aku minum khamr hanya karena menghibur hatinya, maka kami akan menghukumnya. Kami tidak mau menerima alasan apapun darinya, dan kami menghukumnya sebab kefasikannya. Ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Wasiat ke-6. Hindarilah olehmu rasa malu yang sebangsa watak. Karena hal itu termasuk sebagian dari kesombongan menurut para ulama. Tuanku, Umar bin Farid rahimahullahu ta'ala berkata di dalam syairnya, peganglah olehmu ekor hawa nafsu, buanglah rasa malu,
berbaurlah di jalan orang-orang ahli ibadah walau berkedudukan tinggi. Yang dimaksud malu sebangsa watak ialah, seseorang merasa malu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dengan suara keras di hadapan orang-orang. Kebanyakan orang yang meninggalkan berzikir dengan suara keras di hadapan orang-orang adalah orang yang memiliki kemuliaan seperti para kadi atau hakim. Orang-orang yang memberikan kegembiraan, para guru dan lain-lainnya. Maka apabila salah seorang dari mereka memaksakan diri untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dengan suara keras di hadapan orang-orang, ia merasa malu seolah-olah ia melakukan kemaksiatan. Mestinya orang-orang seperti mereka harus berzikir dengan suara keras hingga mereka dapat keluar dari sifat sombong. Tuanku Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berzikir dengan suara yang keras di pasar-pasar, di jalan umum dan di tempat kosong tak berpenghuni. Beliau berkata, berzikirlah kalian kepada Allah Ta'ala di tempat-tempat seperti ini sehingga tempat-tempat itu menjadi saksi kalian kelak pada hari kiamat, dan bakarlah tirai penghalang yang berupa tabiat hawa nafsu. Karena sesungguhnya kalian akan tetap terhijab selama kalian belum membakarnya. Ketahuilah hal itu wahai saudaraku. Hindarilah olehmu kecurangan dalam bekerja. Karena kecurangan dalam bekerja merupakan perbuatan tercela menurut syara. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah berjalan di pasar melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, lantas tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Pemiliknya menjawab, "Wahai Rasulullah, makanan tersebut terkena air hujan." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." Dan sudah maklum, bahwa setiap manusia pasti mengetahui apa yang terjadi dalam pekerjaannya, apakah takwa atau kecurangan. Sungguh Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai hamba yang dipercaya atas dirinya sendiri di dalam pekerjaannya, maka apabila curang, berarti ia telah mengkhianati agamanya, diri sendiri, dan seluruh umat manusia. Para ulama telah berkata, setiap orang yang mengharapkan kebaikan dalam pekerjaannya dan tidak menggantungkan diri pada pekerjaannya, maka Allah Ta'ala akan memberkahi modal usahanya dari arah yang tidak ia sadari sehingga ia menjadi orang yang paling kaya harta. Namun sebaliknya, barang siapa yang curang dalam pekerjaannya, maka Allah akan membongkar kecurangannya, menghilangkan barakahnya dan dalam waktu dekat akan menjadi bahan cemoohan. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kefakiran dalam kecurangan dan menjadikan berkah dalam ketakwaan. Para ulama, baik salaf maupun khalaf sangat menekankan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan agar didasari karena mengikuti aturan Al-Quran yang agung dan sunnah Rasul yang mulia. Dan tuan-tuan guru dari kalangan Syaziliyah telah bersaksi atas anjuran tersebut. Maka Syekh Abu Al-Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang bekerja serta menegakkan apa yang Allah wajibkan atasnya, maka mujahadahnya benar-benar telah sempurna. Yang tergolong ulama salaf adalah, anbiya, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in khususnya Imam Mujtahid 4 Tuhfatul Murid 125. Syekh Abul Abbas Al-Mursi rahimahullahu ta'ala berkata, berpegang teguhlah kalian dengan sarana, hendaklah salah seorang dari kalian menjadikan takarannya sebagai tasbih, kampaknya sebagai tasbih, menjahitnya sebagai tasbih dan perjalanannya sebagai tasbih. Para ulama sepakat bahwa bekerja hukumnya wajib muakkad, derajatnya disetarakan dengan iman. Yang pasti seorang laki-laki yang pengangguran adalah sama seperti seorang wanita,
ia tidak lagi memiliki sifat dasar seorang laki-laki. Sahibul Wasiat Syekh Al-Matbuli rahimahullahu ta'ala berkata, status orang fakir yang pengangguran, sama seperti burung hantu yang tinggal di area reruntuhan, ia tidak bermanfaat bagi siapapun. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima risalah kerasulan, beliau tidak pernah memerintahkan kepada salah seorang pun dari sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan pekerjaan yang ada padanya. Bahkan beliau mendukung atas pekerjaan mereka dan memerintahkan agar mereka berbuat baik dalam pekerjaannya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima risalah kerasulan, beliau tidak pernah memerintahkan kepada salah seorang pun dari sahabat-sahabatnya untuk meninggalkan pekerjaan yang ada padanya. Bahkan beliau mendukung atas pekerjaan mereka dan memerintahkan agar mereka berbuat baik dalam pekerjaannya. Syekh Al-Matbuli Qodasallahu Sirohu berkata, orang yang sempurna adalah orang yang membimbing orang-orang, sedang mereka tetap berada dalam pekerjaannya. Bukan orang yang menyuruh mereka untuk meninggalkan pekerjaannya kemudian diarahkan ke jalan menuju Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satu urusan pun yang disyariatkan, yang dapat menghalangi seseorang dalam menempuh jalan menuju Allah Ta'ala, melainkan seorang yang marifat billah dapat mengantarkan murid-muridnya ke hadirat Allah Ta'ala. Berbeda dengan urusan yang tidak disyariatkan. Dan beliau Syekh Al-Matbuli Qodasallahu Sirohu berkata, orang mukmin yang bekerja lebih sempurna bagiku daripada orang-orang majsub, orang yang mabuk cinta kepada Allah, dari kalangan guru-guru pondok pesantren, yaitu orang-orang yang makan dari hasil menjual agamanya, sementara mereka tidak memiliki pekerjaan duniawi yang dapat menjaganya dari mengharap sedekah dan kotoran orang-orang. Sungguh Allah Ta'ala telah memuliakan orang-orang yang bekerja dengan beberapa perkara melebihi orang-orang ahli ibadah yang pengangguran. Sesungguhnya, amal salah seorang dari mereka adalah untuk dirinya sendiri, karena ia makan dari hasil pekerjaannya sendiri bukan dari sedekah dan kotoran orang-orang. B. Tidak adanya pengakuan sebagai orang berilmu, dan tidak adanya kesombongan terhadap orang-orang bodoh, bahkan ia menganggap hina dirinya sendiri dan menganggap mulia kepada orang lain. C. Selamat dari keraguan yang bersifat akal tentang Allah Ta'ala, Rasul-Nya dan hukum-hukumnya. D. Bila terjerumus dalam kemaksiatan, ia bersaksi akan keburukannya dan ia tidak pernah menganggap bahwa ia dapat melakukan sesuatu yang dapat menghapus kesalahannya. Dan lain-lain. Tuanku Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala berkata, menurutku orang yang makan dari hasil pekerjaannya sendiri walaupun pekerjaan makruh seperti tukang bekam dan pembuat tombak, adalah lebih baik daripada orang yang ahli ibadah yang makan dari hasil menjual agamanya dan dari pemberian orang-orang lantaran kebaikannya. Namun tidak diragukan lagi bahwa bekerja karena untuk menumpuk-numpuk harta dan untuk berbangga-banggaan adalah tercela dalam syara. Diriwayatkan dalam sebuah hadits, barang siapa mencari harta dunia dengan cara yang halal karena untuk ditumpuk-tumpuknya dan untuk berbangga-banggaan, maka ia akan bertemu Allah Ta'ala sementara Allah murka kepadanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, mencari tambahan dari perkara halal adalah suatu siksaan yang dengannya Allah menguji ahli tauhid. Ketahuilah hal itu. Wahai saudara-saudaraku, demikianlah isi wasiat Syekh Ibrahim Al-Matbuli dari 4 sampai ke 7. Semoga keberkahan dan ketakwaan selalu menyertai kita semua. Amin.